You're here, higher. Cek.
Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai sekarang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Pak. Baik, silahkan dibuka kameranya. Satu, dua, tiga, empat. No. Oke, kita mulai seadanya dulu. Baik, jadi kita nanti saya bagi 3 sesi. Yang pertama perkenalan, kedua nanti ada penyampaian materi sedikit dari saya, dan nanti di akhir tentang Q&A. Pasti kalian punya banyak pertanyaan tentang karir ini. Nah, oke, perkenalan ya. Jadi saya awali dulu dari saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Mikwanul Khosiin. Cukup susah untuk dieja dan cukup susah untuk diingat. Untuk itu panggil saja Pak Aan, gitu ya. Saya asli dari Kediri, namun kampus home base saya di Surabaya. Dan saat ini saya sedang kuliah S3 di Taiwan. Jadi saya sekarang posisi di kota Taipei, 1 jam lebih awal dari waktu Indonesia Barat. Gitu mungkin. Ada yang perlu ditanyakan dari saya? Oke, silakan. Perkenalkan dari siapa? Dari Mbak Lucia. Perkenalkan, nama saya Luciana Cynthia Dewi, NIM 0418407712, semester 7 manajemen, Pokjar Karangasem. Oke. Karangasem, Bali. Betul? Iya, Pak. Oke. Sudah punya karya ilmiah? Jadi kemarin saya ditugaskan untuk menanyai, barangkali ada dari mahasiswa yang sudah mempunyai karya ilmiah. Belum, Pak. Masih bingung untuk cari judul. Oke. Apa? Terima kasih Mbak Lucia. Lanjut, Mbak Juniasti. Siap, Pak. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juniasti. Ini saya 0412782233. Saya mahasiswa UT dari PPJ Tarakan, Kalimantan Utara. Baik. Kebetulan saya kerja di Rumah Sakit Umum Tarakan juga. Sebagai apa Ibu? Ibu atau Mbak ini saya panggilnya ini? Iya Pak. Kerja di bagian apa Ibu? Saya di bagian pendapatan Pak. Oke. Finance mungkin ya? Finance. Iya, finance. Oke. Pak, saya itu kan udah pernah buat ya Pak ya karya ilmiah, tapi mungkin yang sederhana kayaknya. Waktu itu pernah dari tutor waktu semester berapa kita diajarin untuk bikin karya ilmiah. Baik. Nah, saya sudah ada buat. Nah, judulnya itu kalau nggak salah tentang verifikasi pendapatan BPJS di RSUD Tarakan. Apakah itu bisa Pak saya pakai untuk pembuatan karya ilmiah ini atau nanti saya kembangkan lagi gimana Pak? Bisakah kalau itu jadi judul saya? Karena itu sangkut pautnya dengan pekerjaan saya Pak. Sangat bisa Ibu. Jadi tinggal nanti disesuaikan dengan format
format karirnya, dan asalkan nanti sesuai dengan kaidahnya, pasti bisa digunakan. Oh begitu. Ya, Cuman kemarin itu nggak ada abstraknya Pak, karena kan karya ilmiahnya sederhana aja, katanya tutornya Pak Arif Udin, yang biasa-biasa aja Bu. Oh iyalah sudah saya buatkan sesuai dengan pekerjaan saya, tapi karena nggak ada abstraknya, saya bingung dengan tentang abstrak itu, nah yang kayak gimana gitu nah Pak. baik. Abstrak itu kan hanya ringkasan. Nah, sebetulnya Ringkas. betul. Jadi ringkasan dari semua studi atau semua Maksudnya ringkasan tuh Pak, ringkasan dari apa yang saya umpamanya saya betul tampilkan, dari apa yang sebuah saya permasalahkan. penelitian atau sebuah kajian. Betul. Oh. Itu hanya sebuah ringkasan Iya. dan ada batasannya. Biasanya ada minimal atau maksimum katanya di sana. Jadi kalau Ibu punya skripsi, Ibu punya sebuah penelitian, kemudian dibuatlah sebuah artikel ilmiah. Dari artikel ilmiah tadi diringkas lagi menjadi abstrak, gitu. Baik-baik Gitu. Pak. Oke Tinggal lah nanti Pak, nanti datanya dilengkapi, kemudian ada luarannya, ada hasilnya, dan nanti bisa dipakai untuk karya ilmiah. gitu. Oke, kayaknya tinggal itu aja deh saya nanti Pak. Ya nanti saya banyak tanya nih kayaknya nih Pak. Baik, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya, Mbak Komang, Nikomang, Suci. Baik, selamat malam Pak Aan. Selamat malam. Saya manggilnya gimana nih? Ya, Suci. bisa Suci aja Pak, nggak apa-apa. Baik. Ya, silakan. Perkenalkan Pak, nama saya Nikoma Suci, NIM 0418344686. Asal UPBJJ dari UPBJJ dan Pasar, dan asal saya dari Karangasem, Bali. Oh, berarti satu kota dengan Mbak tadi ya? Apa? Iya, mungkin Pak, tapi baru kenal di sini Pak. Lucia, ya. Gak apa, ya. Ya. Sudah punya karya ilmiah? Kalau karya ilmiahnya belum Pak, tapi untuk rencana judulnya yang ini sudah ada Pak. Oke, baik. Nanti tinggal dikembangkan. Baik Pak. Selanjutnya. Mohon bimbingannya Pak. Ya, sama-sama. Nanti kita belajar bareng-bareng. Terima kasih. Ya, lanjutnya ya, Mas Sadang Husain. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin Pak. Saya Sadang Husain. Saya jurusan manajemen. Saya dari UPBJJ Makassar. Saat ini saya sebagai ASN di Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Oh, tapi sekarang penempatannya di kehumasan, Pak. Kehumasan. Iya, kalau untuk sekarang karirnya belum ada juga. Baik, terima kasih. Wah, di sini berkumpul orang-orang hebat ya di sini. Oke, apakah perlu kita membuat sebuah grup WA begitu? Ya. Menurut saya boleh Pak. Oke. Bagus lagi Pak kalau grup WA, soalnya kan kalau biasanya kalau di e-learning itu kan kadang-kadang susah ya Pak ya kalau mau untuk berkomunikasi langsung. Memang harus ada. Kemarin Mas Sadang juga sempat message ke saya kan tentang kemungkinan pembuatan grup. Betul ya Mas Sadang ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, ini saya buat list di kolom chat, tinggal diteruskan nanti ya. Teruskan dulu, nanti tinggal dibikin grup setelah selesai sesi ini.
Oke, saya mulai aja ya. Kita mulai dari buku panduan. Bentar, oke. Layar saya terlihat? Suara jelas? Lihat, Pak. Oke, Jelas. siap. Mungkin saya akan langsung lompat saja karena beberapa hal di bagian awal ini bisa kalian baca sendiri dan kita langsung to the point ya. Jadi langsung ke bagian 2 tentang konsep dan etika penulisan karya ilmiah. Halaman berapa ini? 33. Oke. Oke, here we go. Ya. Cukup ya. Nggak terlalu kecil. Cukup. Ya, karya ilmiah. Nama lainnya adalah scientific paper, academic writing. Jadi ini adalah kumpulan dari hasil-hasil penelitian, pemikiran suatu masalah, kemudian dengan mengikuti kaidah dan etika keilmuan. Itu adalah definisi daripada karya ilmiah. Kemudian karya ilmiah ini ada banyak macamnya. Ada karya ilmiah tentang pembelajaran, ada karya ilmiah kedinasan, karya ilmiah untuk publikasi. Dan untuk keperluan UT ini nanti dipublikasikan di repositori UT atau Rama Repositori Kemendikbud. Jika kalian mempunyai karya ilmiah yang dengan kualitas yang cukup bagus, nanti bisa diterbitkan di jurnal yang jurnal nasional atau jurnal internasional, gitu. Dan yang paling penting di sini adalah artikel ilmiah ini harus orisinil. Orisinil itu satu, jadi tidak meniru atau menjiplak dari karya orang lain. Kalaupun melakukan sitasi, itu harus melakukan parafrase di sana. Jadi nantinya ketika dilakukan tes similarity atau tipisnya di Turnitin, nanti di sana ada minimum presentasenya. Apakah lebih dari presentasi yang ditentukan atau tidak? Biasanya sekitar 20-30%. Oke, lanjut. Di sini elemen dan karakteristik karya ilmiah. Tentunya namanya karya ilmiah pasti punya sistematika, punya format, punya gaya tersendiri. Itu tergantung dari jurnal yang akan kita tuju atau paper secara umum itu mereka mempunyai style atau gaya format tersendiri. Kita harus mengikuti itu. Termasuk UT sendiri dia juga mempunyai gaya tersendiri. Kemudian di sini karakteristik karya ilmiah. Oke, sepertinya ini bisa kalian baca sendiri. Saya meng-highlight hal-hal yang penting untuk diketahui. Oke, kalau yang ini ya ringkas. Jadi skripsi, jika kalian tahu, itu ada puluhan bahkan ratusan halaman. Nah, di karya ilmiah ini kita pangkas, kita padatkan menjadi sekitar 10-15 halaman. Nah, itulah arti daripada ringkas di sini. Kemudian harus punya novelty. Nah, novelty itu kebaruan dari segi konsep, dari segi metode atau dari segi apapun, harus memiliki kebaruan daripada peneliti atau pengkaji sebelumnya. Itu terus. Nah, saya lompat ke sini. Langkah-langkah penulisan artikel ilmiah. Menulis karya ilmiah termasuk artikel itu bukan proses sekali jadi harus mempunyai step-step atau langkah-langkah. Yang pertama, perencanaan.
Perencanaan pertama yang paling penting adalah membuat topik atau judul, sasaran, siapa yang akan membaca tulisan ini, kemudian tujuannya, tujuan atau nama lainnya adalah objektif dari penelitian kita. Kemudian lingkup tulisan atau scope, kedalamannya, seberapa luas. Nah, ini yang harus kita tentukan di awal, gitu ya. Ini yang menyita banyak waktu adalah di bagian nomor 1 ini, bagian mencari judul, karena untuk mencari judul ini kalian harus mengawalinya dari sebuah literasi atau literatur review. Kalian harus membaca dari berbagai sumber, pertama dari buku, kemudian dari jurnal, kemudian dari berita, kemudian dari website, dari koran, dari majalah, dari mana saja yang mendukung ide atau topik Anda, gitu. Kemudian dari materi yang kalian baca, nanti kalian juga harus meng-highlight atau menggarisbawahi mana atau metode mana yang sudah dipakai atau masalah mana yang sudah dikaji oleh peneliti sebelumnya, dan carilah gap di sana. Carilah sesuatu yang baru atau yang belum dikaji di sana. Sehingga jika kita melakukan hal yang sama dengan peneliti yang sebelumnya, itu artinya penelitian kita tidak ada kebaruan, tidak ada novelty di sana. Jadi untuk tahap 1 ini mohon bersabar ya. Mohon bersabar. Jadi di sini kan harus ditantang, di-challenge untuk membaca bukan sebanyak-banyaknya, tapi sekomprehensif mungkin, dengan literasi yang pas, baik kualitas maupun kuantitasnya. Di sini kalian harus bersabar, jangan buru-buru, karena jikalau nanti sudah terlanjur jauh, kemudian nanti background yang Anda sampaikan kurang kuat, atau isu yang Anda angkat kurang kuat, terpaksa kalian harus membaca lagi, mengulangi lagi. Oke, biasanya bab 1 adalah introduction atau latar belakang. Kemudian bab 2 itu adalah kajian pustaka. Bab 3 adalah metodologi. Biasanya begitu. Bab 4 adalah hasil dan pembahasan. Seterusnya adalah kesimpulan dan rekomendasi atau acknowledge. Nah, di bagian 1 ini biasanya orang sedikit meremehkan, padahal di situ adalah ruhnya. Ruh daripada karya ilmiah atau penelitian itu di situ. Latar belakangnya apa, mengapa, jadi 5W1H itu di sana semua. Jika background-nya tidak kuat, otomatis literatur review-nya juga pasti tidak akan komprehensif. Jika literatur review-nya tidak lengkap, otomatis metode yang akan Anda ajukan itu pasti juga tidak akan detail dan tepat sasaran. Itu. Saya mewanti-wanti di bagian 1 ini bersabar. Ya, hanya itu. Bersabar dan lakukan. Oke, selanjutnya adalah mencari, memilih, mempelajari, mengorganisasikan bahan tulisan yang bersumber dari berbagai referensi. Tadi yang saya sebutkan. Membuat kerangka tulisan. Nah, yang akan memandu penulis dalam menyusun, mengembangkan tulisan secara runtut dan sistematis. Nah, setelah membaca, kalian pasti, dan ini pasti, 100% pasti, kalian pasti muncul pemikiran, kenapa nggak begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak memunculkan ini? Oh ya, masalah ini belum ada yang menyelesaikan. Seperti itu. Nah, ini buatlah kerangka. Jadi kerangka ini nanti mulai dari masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan. Nah, ini rumuskanlah di sini. Begitu. Step selanjutnya setelah perencanaan selesai, tadi ada perencanaan ya, kemudian adalah penulisan. Nah, penulisan ini sebenarnya hanya kepanjangan dari kerangka.
ya. Kepanjangan dari kerangka. Jika kerangka yang kalian buat ini sudah ada benang merahnya dari mulai judul hingga nanti metodenya apa, literasinya apa, kenapa alasan saya memakai metode ini, karena sebelumnya peneliti sebelumnya belum pernah membuat seperti ini, atau mungkin performanya kurang baik, atau mungkin kurang lengkap, kurang komprehensif, sehingga saya memakai metode ini. Atau dari metode-metode itu dikombinasikan menjadi satu metode baru. Nah, itu juga bisa. Nah, dari penulisan ini Anda hanya membuat narasi, gitu. Membuat narasi, tinggal dikembangkan. Oke, kerangkanya ada A, B, C, D, E, gitu kan. Nah, A dikembangkan, gimana narasinya? B dikembangkan, narasinya gimana? C dikembangkan, narasinya gimana? Tetapi jangan lupa, A, B, C, D, E tadi harus tersusun, tertali menjadi satu rangkaian, satu benang merah. Jangan sampai A membahas, gimana ya? A arahnya ke utara, kemudian B agak melenceng dikit, lama-lama jadi melenceng jauh, lah itu jangan sampai terjadi. Gitu. Kemudian di part B ini juga, hal yang paling menarik itu adalah membuat visualisasi. Ya, bayangkan aja ini ya, kayak buku panduan ini kalau nggak ada visualisasinya, atau visualisasi itu bisa berupa tabel, bisa berupa gambar, bisa berupa bagan, bisa berupa apapun. Saya mengistilahkan visualisasi. Kalau bahasa Inggrisnya banyak yang menyebut graphical abstract, namanya begitu. Nah, visualisasi ini juga penting. Karena apa? Saya pribadi itu kalau melihat paper misalkan ini kalau hanya tulisan tok gini, itu pasti aduh ini apa gini. Cara yang paling tepat, paling efektif itu adalah membuat visualisasi yang komunikatif, yang informatif, yang jelas. Nah, sehingga bisa dengan mudah memahami isi paper, gitu kan. Lebih mudah memahami isi paper. Jadi the power of visualisasi ini sangat penting. Ini juga perlu ketelatenan. Kuncinya hanya jelas, informatif, dan estetik itu nomor belakang. Justru yang kalau gambarnya kurang jelas, misalkan pixelnya atau resolusinya kurang jelas, itu justru mengganggu, ya gimana ya? Ya mengganggu ya. Tidak akan orang membaca ini apa sih, ini apa nih, lambda atau apa. Sebenarnya ini yang contoh ini juga kurang jelas. Jadi jelas, logiknya jelas, kemudian informatif, dan baru nanti di belakangnya itu adalah estetik baru. Nah, itu bagian penulisan. Ada lagi nggak ya? Sudah. Nanti di akhir ada kesimpulan, menyimpulkan dari latar belakang sampai dengan hasil, dirangkum menjadi mungkin 3 paragraf, atau mungkin paling 3 paragraf, atau mungkin 2 paragraf juga boleh. Intinya harus merangkum dari semua studi atau semua chapter sebelumnya. Itu selanjutnya adalah penyuntingan, perbaikan, revisi, dan finalisasi. Nah, penyuntingan ini sebenarnya bagian daripada penulisan. Penyuntingan atau nama lainnya adalah sitasi. Nah, itu bisa dilakukan di bagian masuk dalam chapter B ini. Nah, di penyuntingan ini juga penting. Ada 2 cara di Microsoft Word. Jadi kita familiar dengan Microsoft Word ya, dalam penulisan manuskrip sebuah karya ilmiah. Karena bisa juga kita menulis manuskrip itu di website atau melalui tools programming itu juga bisa. Tapi untuk saat ini Microsoft Word sudah lebih dari cukup.
Nah, di penyuntingan di Microsoft Word itu ada dua cara melakukan citasi. Jadi yang citasi sangat manual, jadi menuliskan nama, kemudian tahunnya, kemudian penerbitnya siapa, judulnya apa, ditulis secara manual, sangat manual. 3 sebenarnya. Itu yang pertama, ada sangat manual. Yang kedua, semi tradisional atau semi manual, sama aja. Nanti saya tunjukkanlah di belakang demo untuk di Microsoft Word-nya. Itu di kolom saya jadi lupa. Di kolom reference nanti akan muncul penambahan citasi. Penambahan citasi nanti tinggal diinputkan. Ada kotak dialog begitu, tinggal dimasukkan namanya siapa, nama pengarangnya siapa, tahunnya berapa, ininya siapa. Kemudian secara otomatis nanti muncul di tulisan kita, di halaman tulisan. Nanti secara otomatis juga bibliografi, reference itu akan bisa kita ekstrak secara otomatis. Itu yang nomor 2. Itu pun masih terbilang manual. Karena apa? Karena itu tidak connect dengan sistem citasi online. Tuh. Yang ketiga adalah pakai Mendeley. Jadi itu nanti kalau kalian pernah mengetahui atau pernah mendengar jurnal Scopus, tidak usah Scopus, jurnal UT juga mempunyai jurnal. Nah, di sana nanti di bagian sisi kanan bisa di-download RIS untuk Mendeley. Jadi file bernama RIS tadi, berekstensi RIS, itu nanti bisa dimasukkan ke Mendeley. Nah, dari Mendeley itu nanti yang Mendeley-nya harus terinstall atau ter-add in di Word kita. Nah, ketika nanti kita menulis begini, nanti di sini ini saya merefer ke paper ini, atau merefer ke buku ini, atau merefer ke mana. Nah, nanti tinggal kita panggil namanya siapa, akan muncul, kemudian secara otomatis masuk ke karya ilmiah kita. Nah, perbaikan, revisi, dan finalisasi ini akan kalian jumpai baik di perencanaan, penulisan maupun penyuntingan. Ini akan kalian lakukan di semua tahap sebenarnya. Kalian akan melakukan kayak life cycle gitu. Jadi writing cycle-nya begitu. Jadi perbaikan kalian pasti akan mengecek dari awal hingga akhir, apakah sudah sesuai atau belum, baik tulisannya, narasinya, inherennya, koherennya dengan antar paragrafnya, itu kalian akan pasti mengecek di situ. Yap. Lanjut. Nah, kita bahas etik. Ada pelanggaran etik di sini karena kenapa ada etik? Ada istilah namanya intellectual property, kekayaan intelektual. Yang namanya kekayaan, namanya property, itu pasti ada yang punya. Sehingga perlu ada rules di sana, perlu ada policy di sana, sehingga biar tidak ada orang yang seenaknya mengambil kekayaan kita. Ya, bisa dibayangkan kita yang punya kekayaan kemudian dipakai oleh orang tanpa menyebutkan nama kita atau dan seterusnya, itu adalah sebuah pelanggaran. Nah, ini perlu kita bahas di sini, kita singgung di sini pelanggaran etika. Nah, di sini tanpa, jadi merujuk tanpa menyebutkan, kemudian menggunakan gagasan tanpa menyatakan sumber, merumuskan dengan kalimat sendiri dari tanpa menyatakan sumber. Sebenarnya ini adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu pentingnya melakukan citasi di sini, penyuntingan. Jika kalian mengikuti langkah-langkah ini dengan baik dan benar dan sabar, nah perlu kesabaran karena menulis itu, wah ini mana udah sampai sini, wah kemarin ngambilnya dari mana ya, harus cari lagi, waduh filenya hilang,
harus cari lagi. Nah, itu makanya saya tambahkan variabel sabar di sini. Gitu ya. Oke, plagiarisme. Nah, ini sangat penting. Mana tadi? Mohon maaf. Nah, tadi ini yang tanpa-tanpa tadi hubungannya dengan pencegahan plagiarisme. Gitu. Ini sangat penting hubungannya dengan intellectual property. Itu tadi. Oke. UT juga sudah menetapkan sanksi pelanggaran etika akademik di nomor aturan sekian. Nanti ada urutannya, ada teguran, ada peringatan, hingga pembatalan ijazah. Oke. Selanjutnya, struktur, format, dan sistematika artikel ilmiah. Nah, oke, di pendahuluan itu terdapat latar belakang, menjelaskan betapa pentingnya topik yang Anda ajukan. Kenapa sih pengen membahas topik itu? Kenapa nggak topik lain? Gitu kan? Itu urgensinya perlu dibahas di sana dengan disertai data. Data apa? Data statistik. Oh, ternyata misalkan apa ya? Kalau sekarang tuh lagi oke, bahaslah COVID gitu ya. Penanganan COVID, manajemen COVID. Nah, kenapa perlu dibahas? Kemudian statistikanya gimana? Oh, menurut BI atau menurut kementerian apa atau dari itu Badan Statistik menyampaikan begini. Nah, sehingga di situ perlu dilakukan penelitian atau kajian yang mendalam terkait ini untuk meningkatkan performa atau apa begitu. Jadi perlu diberikan data statistik di sini untuk menunjang latar belakangnya. Kemudian tujuannya, sebenarnya sebelum tujuan perlu dibahas juga masalah. Jadi penjabaran detail dari latar belakang ini, kita merumuskan masalah. Ada masalah 1, 2, 3. Nah, kemudian dari masalah itu baru dijabarkan tentang tujuannya. Oke, tujuannya untuk menyelesaikan masalah A, masalah B, masalah C, masalah D, gitu. Dan juga yang penting, yang lebih penting lagi juga penetapan ruang lingkup. Jadi sebuah kajian itu tidak akan bisa dilakukan jika ruang lingkupnya terlalu luas, terlalu lebar. Seperti tadi, saya membahas COVID-19, manajemen COVID-19. Apa? Terus COVID-19-nya apa? Di mana? Nah, gitu kan. Terus COVID-19 ke sektor apa? Nah, gitu kan. Misalkan ke sektor kayak tadi Bu, di rumah sakit. Oke, di rumah sakit. Nah, rumah sakitnya di bagian apa lagi? Lebih spesifik lagi, di bagian finance. Di bagian apa lagi? BPJS, seperti itu. Jadi dikejar terus hingga sudah mentok di sana. Hingga mentok di sana itu adalah batasan ruang lingkup. Jika sudah begitu, nanti akan sangat mudah untuk menetapkan masalah. Akan sangat mudah untuk mencari referensi. Gitu. Kalau hanya COVID-19, Anda cari di Google Scholar atau Anda cari di Google, ribuan yang akan Anda temukan. Bahkan puluhan ribu, bahkan ratusan ribu. Karena semua orang membahas itu. Nah, gitu kan. Semua orang di dunia membahas itu. Jadi perlu ada spesifikasi. Perlu ada spesifikasi di sana. Kemudian bagian isi atau pokok pembahasan dari sebuah karya tulis memuat hasil pemikiran penelitian yang diselesaikan dan dibahas secara lengkap dan sistematis. Ini adalah hasil pemikiran ya. Kemudian bagian penutup adalah merupakan simpulan, harapan, dan rekomendasi. Setelah Anda mempunyai selesai meneliti, kemudian Anda simpulkan, kemudian Anda mempunyai harapan.
harapan untuk peneliti selanjutnya, harapan untuk dilakukan penyempurnaan ke depannya, atau mungkin punya rekomendasi memakai metode apa. Oh, ini akan lebih efektif jika memakai metode yang ini atau dikombinasikan dengan metode yang ini, begitu. Jadi ini sebagai rekomendasi untuk pembaca. Nah, ini adalah format artikel ilmiah yang ditetapkan UT. Kalian harus mengikuti ini. Sebelum menulis, silakan pastikan setup-nya, layout-nya, fontnya, halamannya, kemudian spasinya, segala macam terkait ini, pastikan sesuai dengan ini. Tuh. Ukuran kertasnya juga. Nah, ini adalah sistematika artikel ilmiah, formatnya. Di atas sendiri adalah judul, identitas penulis, di sini ada nama penulis, ada alamat email, dan kemudian afiliasi. Ini program studi apa, bla bla bla, universitas terbuka. Kalau ini nanti bahasa Inggris atau apa, biasanya tambah lagi Indonesia, gitu. Ada tambahan negaranya. Dan penulis ini bisa lebih dari satu. Jadi ada penulis pertama, ada co-author, itu namanya rekan menulis, kemudian corresponding author atau penanggung jawab karya tulisan. Di bawahnya itu nanti ada abstrak, tergantung nanti. Oke, kalau untuk karya ilmiah ini memakai bahasa Indonesia ya. Ini fix pakai bahasa Indonesia. Namun kalau jika nanti ingin diterbitkan di publikasi yang misalkan UT itu mempunyai jurnal namanya Jurnal Organisasi dan Manajemen. Walaupun judulnya itu bahasa Indonesia, tetapi artikel-artikel yang terpublish di sana menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sana harus menggunakan bahasa Inggris. Dan bisa juga menyertai abstrak bahasa Indonesia. Jadi mempunyai 2 abstrak. Tuh, ini pendahuluan, introduction, metode, hasil pembahasan, kesimpulan dasar saran, dan daftar pustaka. Sebetulnya berarti untuk literatur review-nya bisa Anda masuk, kalau mengikuti format ini, literatur review-nya bisa Anda masukkan di bagian awal metode atau di bagian akhir pendahuluan. Intinya, literatur review itu harus ada. Jadi karya yang Anda tulis ini tidak murni dari tidak subjektif. Jadi semua terukur dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Itulah pentingnya referensi. Kemudian judul. Oke, kita bahas satu ya. Ini judul. Judul maksimum 20 kata. Jangan sampai terlalu panjang, karena susah untuk diingat, susah untuk dipahami, dan tidak efektif. Apakah semakin panjang semakin efektif? Tidak juga. Jadi ikuti aja 20 kata. Karena yang menyusun buku panduan ini menyampaikan 20 kata ini sudah pasti ada kajiannya, ada alasannya. Jangan terlalu panjang, ya jangan bertele-tele. Pokoknya maksimum 20 kata. Semakin lebih singkat lebih baik. Ya bukan terus cuman 2 kata kemudian sudah gitu, enggak ya. Intinya layak lah untuk dijadikan judul. Menggambarkan keseluruhan topik, menarik perhatian. Nah, ini adalah tadi saya sudah sempat menyinggung tentang keyword belum ya, tentang kata kunci. Nah, jadi setelah Anda menentukan topik atau keinginan ke topik tertentu, kemudian sebelum melangkah ke kerangka penelitian dan sebelum mencari referensi, Anda harus menentukan keyword atau kata kunci
Kata kunci inilah yang nanti Anda gunakan ketika untuk mencari referensi. Misalkan di Google. Yang paling enak di Google. Paling enak Google. Laman yang lain itu Scopus. Google-nya Google Scholar ya. Google-nya Google Scholar. Nah, jikalau Anda tidak mengetahui keyword ini, mustahil Anda akan dapat mendapatkan referensi yang Anda butuhkan. Kayak tadi masalah COVID-19. COVID-19. Anda masukkan, enter. Waduh, itu pasti banyak. Oh, COVID-19 yang apa ini? Nah, makanya tadi perlu dibuat keyword terlebih dahulu. Dari keyword-keyword itu, let's say kita sudah mempunyai 4 atau 5 keyword, atau 3 lah, terlalu banyak. Nah, 3 keyword itu sudah cukup untuk mengcover topik Anda. Kemudian Anda bisa mendapatkan paper yang Anda maksud. Kemudian mendapatkan referensi yang Anda butuhkan. Berarti itu keywordnya sudah tepat. Nah, dari keyword-keyword itu nanti gabunglah menjadi satu, menjadi sebuah kalimat. Nah, itulah nanti bisa Anda gunakan sebagai judul. Karena itu sudah mewakili apa namanya, berarti ada 3 keyword kan, 3 kata yang mewakili karya ilmiah Anda. Jika Anda menjelaskan atau orang membaca artikel ilmiah Anda, cukup dengan membaca keyword itu sebenarnya sudah bisa mendapatkan bayangan. Oh, ini topik karya ilmiah ini mau ngomong tentang apa sih? Oh, ngomong tentang COVID-19. Oh, tentang COVID-19 di sektor medis, rumah sakit. Apalagi, oh, COVID-19 di sektor finance-nya rumah sakit. Nah, jadi lebih spesifik. Jadi orang akan sangat mudah dan lebih tertarik di apa namanya, karya ilmiah Anda. Jika ada anak judul tidak mengulang kata yang sudah digunakan. Oke. Cara penulisan mengikuti aturan yang tadi. Nama penulis pun sama. Nah, abstrak. Tadi yang sempat ditanyakan itu, oke, saya mulai dari nomor 2. Minimal, saya highlight. Ada 150 sampai 200 kata. Satu paragraf. Ya, satu paragraf 200 kata. Tidak boleh lebih dari itu. Memuat latar belakang masalah, tujuan, metode, hingga apa namanya, implikasi atau rekomendasi. Tulis bahasa Indonesia dan sebagainya. Oke. Ini pendahuluan metode kerangka berpikir. Oke. Sepertinya ini bisa kalian pelajari sendiri. Simpulan pun juga sama, sudah saya singgung tadi. Daftar pustaka sudah saya singgung. Oke, di sini yang dipakai adalah minimal ya, 10 referensi. Ya, jangan lupa 10 referensi. Minimum 5 diantaranya bersumber dari jurnal nasional maupun internasional. Jurnal nasional adalah jurnal yang diterbitkan di dalam negeri, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Biasanya dia terindeks Sinta. Nah, kalau internasional itu biasanya terindeks Scopus. Tuh. Dan semua ini bisa Anda cari di Google Scholar. Google Scholar ya. Jadi nanti pastikan membuka Google Scholar. Bukan Google yang search engine yang interface yang awal itu, tapi Google Scholar. Pastikan di sana. Karena nanti yang muncul akan lebih spesifik tentang referensi. Isi referensi relevan. Oke, tadi sudah. Oke, sudah. Itu udah. Nah, ini pengutipan.
Ini mungkin penjelasan lebih detail dari apa yang saya sampaikan tadi. Pengutipan, mengutip pendapat orang lain adalah sebuah pengakuan. Pengakuan, saya highlight. Sekaligus penghargaan. Jadi respect kepada peneliti sebelumnya. Mengakui, admire, kemudian respect. Kemudian atas sebuah pikiran dari karya itu. Sebagai bagian dari etika akademik. Hubungannya sama intellectual property. Pengutupan baik yang dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Jadi pengutupan ada dua macam, ada pengutipan langsung dan tidak langsung. Wajib, nah di sini mencantumkan sumber kutipan. Jika tidak dilakukan, maka tindakan tersebut bagian dari plagiasi. Ya, sudah jelas ya di sini ya. Nanti akan sayang banyak kejadian kan di berita atau di apa gitu kan, sudah punya jabatan yang tinggi, kemudian dia jatuh gara-gara tesisnya atau skripsinya atau karya ilmiahnya mengandung unsur plagiasi. Itu sangat disayangkan. Jadi makanya di sini tuh hal yang sangat penting. Pengutipan langsung langsung menyalin, menuliskan isi kutipan kembali sesuai dengan aslinya, mengutip secara langsung asli, tidak ada yang dirubah, kalimatnya itu tidak merubah, tidak dirubah sama sekali. Itu adalah kutipan langsung. Ini ada kutipan langsung yang pendek, ada juga yang panjang, ada juga ya pendek dan panjang aja. Jadi misalkan ini adalah sebuah quote atau sebuah statement yang tidak bisa kita rubah karena itu adalah sebuah kayak teori atau sebuah peribahasa atau apa, sehingga Anda harus mencantumkan narasi itu apa adanya. Itu adalah kutipan langsung. Kutipan tidak langsung, kata kuncinya adalah parafrase. Jadi merubah kalimatnya tapi intinya sama. Kalimat itu menuju ke utara, Anda membahasakan dengan bahasa Anda sendiri, tapi tujuannya sama, tujuannya ke utara. Dalam parafrase. Tipsnya adalah menggunakan sinonim atau kata ganti, mengubah bentuk ulas kata, mengubah struktur kalimat, dan sebagainya, menggunakan teknik parafrase, misalkan dari aktif menjadi pasif, atau dan sebagainya, gitu. Menggunakan referensi seperti kamus lah ini. Ini adalah contoh yang bisa Anda baca nanti tentang teknik parafrase. Ini aslinya seperti ini, kemudian diparafrase menjadi seperti ini. Begitu. Ini pun sama. Penulisan daftar pustaka buku. Ini tadi yang sempat saya singgung juga. Daftar pustaka bisa berasal dari buku. Saya referensi bisa dari buku, dari majalah, dari artikel jurnal. Nah ini semua sudah tersedia di sini contoh-contohnya. Dan urutannya sudah tersedia di sini juga. Ketika buku nanti harus menyebutkan nama dahulu, singkatan nama depannya, kemudian judulnya, dan terakhir adalah penerbit. Pun sama dengan jenis referensi yang lain. Sama, persis. Cara mensitasinya yang saya sebutkan di awal tadi, ada 3 cara. Sangat manual, menulis sangat manual. Anda tulis, mana tadi yang nanti aja, madya dan enceng itu apa bacanya. Kemudian 2014 kutik dalam kurung 2014, pokoknya sangat manual. Itu saya tidak merekomendasikan itu. Minimal Anda melakukan cara citasi yang nomor 2 atau syukur-syukur yang nomor 3 pakai Mendeley. Itu cara yang lebih pro, yang lebih advance dan lebih efektif. Anda bisa menghemat waktu lebih banyak. Oke, ini adalah cuman jenis pustaka.
Oke, di akhir UT menyediakan lampiran terkait format. Nanti itu poin-poin penilaian nanti akan mengacu ke ini, dari isinya, etikanya, bahasanya, kemudian tentang penulisan ilmiahnya bagaimana. Semua ada bobotnya, ada penilaiannya. Jika Anda melakukannya dengan baik, dengan sabar, dengan ya sesuai kaidah ini, jangan khawatir soal skor. Tuh, saya pastikan. Kemudian ini adalah lembar plagiasi. Nah, nanti bisa kalian baca sendiri. Dan di akhir nanti juga kalian saya minta untuk mengisi evaluasi untuk saya. Oke, ada saran di sini juga. Kritik, saran boleh feel free untuk menyampaikan pendapat. Nah, ini apa nih? Format karya ilmiah. Ini formatnya. Tadi yang di atas tadi adalah hanya berupa ringkasan, etape tadi, pendahuluan, metode dan sebagainya. Ini adalah lebih ke tampilan formatnya. Judulnya di sini memakai font 14 dan sebagainya gitu. Ada email di sini, emailnya cantumkan di sini, sehingga suatu ketika pembaca ingin menghubungi Anda, ingin bertanya tentang Anda, ingin melanjutkan penelitian Anda, ingin berkolaborasi dengan Anda, itu bisa menghubungi email ini. Nah, di sini semua ada ketentuannya. Oke, ini adalah contoh karya ilmiah yang diberikan oleh UT. Nah, judulnya adalah kapabilitas proses kinerja layanan mall, pelayanan publik Kota Bogor. Jadi dia ingin meneliti tentang kapabilitas. Oke, ya kan? Nah, lokasinya di mana? Skopnya di mana? Di pelayanan publik. Pelayanan publik. Bisa mall, bisa rumah sakit. Nah, dia langsung menyebutkan mall, spesifik kan ya. Kapabilitas, menganalisa tentang kapabilitas. Kemudian di pelayanan publik, kantor pelayanan publik. Kemudian dia menyebut publik apa? Kan banyak tuh, ada dinas apa. Dan mall adalah bagian dari tempat publik. Nah, dia menyebutkan mall. Nah, mall di mana? Nah, gitu kan. Kan dikejar lagi nih. Ada pertanyaan nih. Dikejar lagi. Oh, di Kota Bogor. Udah nggak ada duanya nih. Udah spesifik kan. Kapabilitas, publik, Bogor. Udah. Tuh, itu kemudian itu nanti pasti tercermin di sini di kata kunci. Dia kapabilitas, ya kan? Kemudian pelayanan publik. Nah, seharusnya ini cuman kalau tempat ini sebenarnya cuma sudah di kasus. Tapi intinya dua ini. Nah, metodenya pakai distribusi normal karena yang metode ini juga bisa dicantumkan di sini, bisa juga enggak. Nah, yang sampaikan tadi inline ya dengan yang ini ya. Jadi ketika Anda menguasai kata kunci ini, kalian akan dengan mudah membuat topik atau membuat judul, akan dengan mudah mencari referensi. Gitu. Ya, ini the power of kata kunci ya. Ini saya kasih tips. Jika kalian menguasai kata kunci, kalian akan mudah dalam melakukan apapun, hampir semua apapun tentang karya ilmiah ini. Tuh. Jadi jika ingin karya ilmiah Anda lancar, pastikan Anda mempunyai kata kunci yang tidak terbantahkan. Tidak ada pertanyaan lanjutan terkait kata kunci itu. Alright. Nah, di sini ada abstrak bahasa Indonesia, ada abstrak bahasa Inggris. Oke.
Nah, ini oke, metode. Nah, di sini kalian menyebutkan penelitian terdahulu, baru menyebutkan teori yang digunakan, rumus yang digunakan. Nah, alangkah baiknya di sini disisipi dengan flowchart atau bagan alir. Flow-nya gimana sih? Inputnya apa? Outputnya apa? Kemudian nanti database-nya apa? Kemudian kalau flowchart, jadi skenario-nya bagaimana itu ditampilkan di flowchart ini. Jadi dia akan lebih informatif, lebih membantu pembaca jika ada flowchart. Nah, baru pembahasan hasil. Nah, ini adalah visualisasi. Bisa berupa grafik. Bayangkan kalau ini tidak ada grafiknya. Hanya berupa angka seperti ini. Sangat, walaupun penelitian itu bagus, tapi kalau tidak dikemas dengan baik dan menarik, karya ilmiah itu tergolong jelek. Tolong diingat itu. Jadi, sebaik apapun, kalau Anda tidak bisa mengemasnya dengan baik, tergolong penelitian atau karya ilmiah yang buruk. Nah, tapi kalau penelitiannya sederhana, tapi dia punya visualisasi, punya narasi yang baik, dia bisa menyampaikan pesan kepada pembaca, itu termasuk karya ilmiah yang baik. Gitu. Nah, ini ada berbagai macam grafik ya di sini. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Ini contoh yang lain sebenarnya. Ini dari jurnal UT juga, dari jurnal akuntansi. Kalau ini tadi jurnal, saya kurang tahu, yang ini dari UT. Gitu. Apalagi yang belum saya sampaikan? Bentar, wait, let me see. Oke, sampai sini. Sampai sini, ada yang ditanyakan dulu. Jadi saya khawatirnya keluar hanya menguap begitu saja. Saya ingin membuka sesi Q&A yang pertama. Silakan jika ingin ditanyakan. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Baik. Mana yang lebih dahulu membuat judul apa kata kunci, Pak? Bisa dilakukan bersamaan, Ibu. Yang saya sampaikan tadi, jadi apakah membuat keyword itu maksudnya begini. Justru keyword itulah yang membantu Anda untuk membuat judul. Judul adalah sebuah kalimat dari kumpulan dari beberapa kata, ya kan? Ya idealnya sih Anda membuat keyword dulu, gitu, sehingga Anda bisa setelah mempunyai keywordnya, Anda bisa membuat sebuah kalimat yang bisa Anda gunakan untuk sebagai judul, gitu. Tapi itu bisa dilakukan secara bersamaan. Gitu. Baik Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, ya ini ada Bapak atau Mas Madi Sukarya. Selamat bergabung. Mohon, saya mohon memperkenalkan diri. Baik Pak, selamat malam. Selamat malam.
Nama saya Mari Sukarya. Made Sukarya, oke, that's how we pronounce, right? Made Sukarya, oke, maaf. Terus, Ya, saya dari UPJ Denpasar. ini besar. Hmm, Semester berapa, Mas Made? Semester 7. 7, oke. Oke, selamat bergabung Mas Made. Semoga enjoy mengikuti kelas Karil ini dan ya untuk semuanya juga semoga sesuai harapan sehingga bisa membuat karya ilmiah yang diharapkan. Ya, Gitu. Pak. Ya, Ya, ada yang ditanyakan lagi? Tadi siapa ya? Bu Juniasti apa ya yang ingin bertanya tentang apa tadi? BPJS? Pak, saya mau tanya itu kalau masalah referensi ya, referensi ya umpamanya sudah kita baca. Nah, itu apakah dari referensi itu tiba-tiba terus habis itu kita kutip ya, Pak ya? Dari referensi yang kita baca itu kita buat kutipan. Apakah seperti itu, Pak? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi apakah kita search gitu ya, search kita dapatkan papernya, habis itu, wah ini cocok nih dari judulnya, apakah langsung kita citasi? Sebaiknya dibaca dulu Ibu, apakah benar adanya si paper itu mendukung topik kita atau tidak. Jangan-jangan hanya judulnya saja yang menarik, ternyata isinya kurang gitu. Jadi dibaca, cara membaca yang gimana ya? Yang oke, saya rekomendasikan membacanya adalah pastikan membaca, memahami judulnya. Pertama judul, kemudian abstraknya, keywordnya. Pastikan Anda tahu objektifnya apa. Objektif itu tujuan penelitian, kemudian metode, kemudian langsung gambar-gambarnya atau tabelnya, kemudian kesimpulan. Itu cara cepat, skimming bahasanya, untuk membaca jurnal. Karena jika Anda mempunyai harus membaca puluhan atau ratusan jurnal, Anda baca satu-satu per halaman, dan masing-masing paper itu minimal 10 atau 15 halaman, itu sangat menyita waktu. Jadi, dibaca yang poinnya saja. Tadi, judulnya, pastikan Anda memahami judulnya, abstraknya, tujuannya, gambarnya, dan simpulannya. Itu sudah cukup. Baru jika itu menunjang topik Anda, disitasi, disimpan dengan baik, didokumentasi dengan baik di laptop, kemudian disitasi. Begitu Ibu. Oke, kita istirahat 5 menit ya. Saya ingin ke belakang sebentar. Nanti kita lanjut 5 menit. Kita mulai lagi 8:10. Oke.
Pak, maaf loh Pak, jaringan saya keluar. Layar saya apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Oke, saya membuka Google Chrome sekarang. Ini namun Microsoft Teams ini menutupi tab saya ini. Wah, gimana nih? Oke. Ini adalah jadi kalau kalian membuka website ut.ac.id, nanti masuk ke bagian UT online, masuk ke jurnal. Nanti akan terbuka ini. Ini adalah jurnal-jurnal yang dimiliki oleh UT. Jurnal itu adalah layaknya sebuah buku yang memuat beberapa artikel ilmiah, dan dia menerbitkan buku itu terbit secara berkala, bisa setahun 2 kali atau setahun sekali atau setahun berapa kali begitu. Contoh ini adalah saya mengklik ini, jurnal organisasi dan manajemen ini. Nah, tampilannya seperti ini. Nanti jika masuk ke kolom isu, kemudian archives, di sini akan muncul setahun 2 kali gitu. Nah, nanti sekarang adalah bagaimana mencari referensi. Ini Google Scholar kan, Scholar. Saya tampilannya saya ubah side by side begini.
Sebentar. Oke. Terlalu kecil? Apa gimana? Kurang besar? Cukup? Sudah terlihat, Pak. Oke. Nah, di sini kan kapabilitas proses pelayanan publik. Nah, cara untuk mencari menerapkan kata kunci ini di Google Scholar adalah begini. Jadi memakai tanda dalam kurung atau kutipan, kemudian tulis kapabilitas proses ini, kemudian tutup kurung. Gunanya untuk apa? Jika Anda tidak menggunakan tanda kutip ini, nanti si Google akan mendeteksi kapabilitas dan proses itu menjadi dua kata yang terpisah, tidak menjadi sebuah frase, gitu kan. Jadi menggunakan kutipan agar nanti kapabilitas proses itu menjadi sebuah frase, tidak terpisah. Kemudian kalau bahasa Inggris ya and, kalau bahasa Indonesia ya dan. Kemudian ditambah lagi pelayanan publik, tutup lagi itu. Kemudian dan lagi itu distribusi normal tuh. Nah, sebenarnya kalau jika ada satu kata ini punya opsi lain, misalkan nama lain dari pelayanan publik itu apa, atau nama lain dari kapabilitas proses itu apa, itu ditulisnya dalam kurung begini. Jika ada. Ini kemudian atau dalam kurung lagi apa gitu. Kalau jika dia mempunyai sinonim atau mempunyai nama lain atau potensi nama lain, ada kemungkinan punya penamaan terminologi lain, pakainya dalam kurung dan atau begini, gitu ya. Nah, karena ini nggak ada, ya dihapus saja. Oke, search. Oh, nggak ada. Sebentar. What? Tadi sempat saya coba bisa, kenapa sekarang nggak bisa? Oh, mungkin pakai N. Tetap nggak bisa. Wah, ini dia. Nah, nanti langsung muncul beberapa opsi. Ini yang pertama adalah yang Anda lihat, yang ini. Kapabilitas proses mau Kota Bogor, ini yang ini. Dia masuk jurnal Matematika dan Teknologi 2020, jurnal UT. Itu. Jika kalian ingin membaca jurnal serupa dari topik serupa di jurnal yang lain, nah ini adalah topiknya. Nanti bisa kalian baca, bisa kalian gunakan sebagai referensi. Itu untuk cara teknis mencari referensi di Google Scholar. Anda juga bisa melakukan hal yang sama di Scopus. Anda buka Scopus, nah ini Scopus. Nah, diketik ininya, kata ininya, tapi dalam bahasa Inggris ya. Ketik di sini, kemudian nanti tekan tombol search, nanti akan muncul dokumen-dokumen yang relate dengan topik, dengan keyword itu. Oke, namun kemungkinan pakai Google Scholar aja mungkin sudah lebih dari cukup, karena yang dibutuhkan hanya 10 atau sekian referensi. Gitu. Nah, saya justru ingin bertanya,
Karena apakah di UT punya skripsi? Ada kewajiban untuk menulis skripsi? Kalau untuk tahun ini kayaknya belum ada deh Pak. Katanya ada rencana untuk pembuatan skripsi itu untuk tahun 2024. Itu sih 24. baru katanya seperti itu saya dengar kemarin. Tapi Diperuntukkan kalau untuk untuk tahun yang kayak kami kayaknya belum. Oke. Masih karya ilmiah Pak. Ya, insya Allah masih karya ilmiah. Oke, nggak masalah. Jadi itu sudah menjawab pertanyaan saya. Jadi begini, karena kalian dituntut untuk membuat karya ilmiah, kemudian kalian perlu data di sana kan? Kalian perlu data. Datanya kalau skripsi itu adalah data primer, jadi data yang Anda gunakan, yang Anda cari, yang Anda produksi, kemudian menjadi sebuah data primer skripsi. Kemudian barulah nanti langkah selanjutnya meringkas skripsi itu menjadi sebuah artikel ilmiah, gitu. Nah, karena kalian tidak mempunyai skripsi, kalian mempunyai dua opsi. Punya dua opsi. Jadi ini tolong dicatat. Jadi punya dua opsi. Pertama, Anda bisa menggunakan data sekunder. Ya, data sekunder dari data statistik yang tadi saya sebutkan, dari kemudian data dari kementerian, data berita atau apa begitu kan, atau dari pokoknya sekunder. Jadi Anda tidak memproduksi data itu sendiri, Anda hanya mengambil dari sumber yang terpercaya, kemudian Anda gunakan, Anda analisis untuk memenuhi kebutuhan topik Anda. Misalkan Anda ingin meneliti tentang, let's say ya, ini kapabilitas proses publik ini adalah sebuah berasal dari data sekunder. Anda mencari data dari Pemkot, ya Pemkot Bogor, kemudian tentang mall, apa gitu kan. Kemudian dikumpulkan data yang dibutuhkan, kemudian dianalisa, khususnya tentang analisa kapabilitas ini. Begitu. Itu cara pertama, Anda menggunakan data sekunder. Cara kedua, setelah Anda melakukan search seperti ini, Anda menemukan banyak nih. Bisa diklik next sampai sepuasnya. Itu nanti terkumpul lah dari tampilan pertama terkumpul let's say 50 gitu kan ya. 50 paper, 50 sumber referensi. Kemudian langkah selanjutnya Anda harus mensortirnya, memfilternya, mengeliminasinya. Oh, ini setelah saya baca abstrak sama judulnya nggak masuk banget ini. Delete. Dari 50 itu hasil akhir yang paper yang benar-benar relate dengan Anda hanya 20 atau ya 20. Nggak apa-apa. 20 itu buatlah summary, buatlah review. Nah, pekerjaan yang nomor 2 ini adalah namanya review paper. Itu. Jadi ada dua opsi itu. Walaupun yang opsi kedua itu hanya mereview atau meringkas, tapi tetap mindsetnya adalah penelitian. Mindsetnya adalah mempunyai kebaruan. Jadi oke, di sini kapabilitas proses dan pelayanan publik. Nah, Anda harus membahas bisa memakai systematic review atau bisa memakai time series. Kalau misalkan time series dulu, sekarang, dan nanti, nah, gitu. Misalkan begitu. Jadi kapabilitas pelayanan publik itu bagaimana? Menurut peneliti ini begini, kemudian dibuat mind mapping, mind mapping. Jadi pelayanan publik itu sebenarnya menyinggung banyak hal, banyak konsep, banyak topik ini. Kemudian disimpulkan. Nah, goalnya adalah Anda harus mencari gap, jadi untuk sektor atau bidang analisis kapabilitas itu nanti
ada potensi yang harus dikembangkan untuk ditindaklanjuti di penelitian selanjutnya di bagian ini. Jadi untuk review paper ini sebenarnya tujuannya untuk membantu pembaca seperti kalian begini, seperti kita, untuk membuat karya ilmiah selanjutnya. Alih-alih kita harus membaca 15 atau 20 atau 50 ya tadi awalnya, 50 tadi, kita cukup membaca paper yang Anda buat, kemudian langsung bisa menentukan topik apa yang bisa kita gunakan atau bisa kita buat selanjutnya. Gitu. Jadi untuk menyingkat waktu. Jadi tugasnya adalah untuk menyingkat waktu, dibuatlah review. Gitu. Kondisinya bagaimana dari 20 paper itu ditulis, dirangkum. Gitu. Jadi keputusan nanti di tangan kalian mau menggunakan cara nomor 1 atau cara nomor 2. Gitu. Yang jelas ada kebaruan di sana. Itu sudah, ini sudah. Apalagi? Oh ya, saya tanya satu hal lagi. Apakah kalian di manajemen semua? Iya Pak, saya manajemen. Oke, semua manajemen ya. Ya, manajemen Pak. Iya. Oke, jadi di prodi baik, terima kasih. Di prodi manajemen itu ada 4 rumpun penelitian atau interest. Jadi ketertarikan di kelompok atau kategori penelitian. Pertama itu pemasaran, kemudian SDM, sumber daya manusia, kemudian keuangan, kemudian operasional. Jadi dari 4 itu adalah kayak general overview-nya lah. Jadi kayak ini adalah 4 payungnya. Payungnya itu pemasaran, SDM, keuangan atau operasional. Payung atau gerbong terserah. Nah, itu nanti kalian ingin masuk kemana? Gitu. Ingin masuk ke SDM kah atau operasional kah? Itu tergantung dengan selera Anda. Oh, saya interest ke operasional Pak, karena saya tertarik tentang bagaimana membuat penjadwalan industri di pabrik atau di kantor saya Pak, biar tidak terjadi clash, biar tidak terjadi, atau mungkin ingin melakukan percepatan ketika menjalankan sebuah event atau program. Itu bisa juga, itu arahnya ke operasional. Atau ke SDM, bagaimana mengatur tata letak SDM, misalkan di kantor, ini di sini, ini teknisi di sini, ini operator di sini, di sini, sehingga tata letaknya biar nanti sirkulasinya biar kerjanya efektif, mungkin begitu. Itu masuknya ke SDM. Atau organisasinya, anything. Jadi bisa nanti kalian interestnya kemana, nanti ke situ, ke rumpun itu. Jadi kalau saya tanya rumpunnya kemana, interestnya kemana, kalian harus menjawab salah satu dari 4 ini. Apa lagi ya? Saya rasa cukup lah ya. Apakah sudah bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas 1? Tugas 1. Silakan. Ini nyantai ya kelasnya ya. Jadi ini sharing. Jadi saya hanya mendampingi kalian untuk mencari atau membuat karya ilmiah. Silakan ditanyakan unek-uneknya. Ya. Berarti tugas 1 itu cuman menyampaikan judul aja dulu. Betul. Ya. Dan sampai tanggal 23 itu ya Pak ya? Iya. Ya. Tapi dasarnya kita harus referensi dulu kan Pak, baru kita dapat judulnya. Dengan sabar. Iya, dengan sabar. Ya. Pak, baik-baik Pak. Terima kasih Pak. Betul.
Oke, jika belum saya malah ingin yang bertanya. Kalau Mbak Lucia, ya itu kira-kira tertarik di topik apa, Mbak? Kalau saya sih sebenarnya masih bingung juga Pak antara mau ya yang keuangan atau SDM-nya. Dispesifikan aja. Jadi ide itu bisa berangkat dari sebuah masalah. Jadi kayak misalkan lihat berita atau lihat fenomena atau mengalaminya sendiri atau membaca artikel, kemudian muncullah sebuah dorongan. Saya pengen itu, saya pengen mengambil topik ini karena fenomenanya begini, ada isu besar yang memotivasi Mbak Lucy untuk mengambil itu. Jadi perlu didetailkan lagi. SDM, kejar terus. SDM apa ini? Di mana? Gitu. Atau tadi keuangan, dia juga dari apanya? Mungkin tertarik tentang saham, tertarik tentang investasi, atau apa gitu. Dikejar terus. Jadi, ini adalah mata kuliah untuk men-challenge kalian agar kritis terhadap situasi lingkungan sebenarnya. Karena ada yang dituntut untuk menyelesaikan sebuah masalah. Oke, terima kasih Mbak Lucy, nanti dilanjutkan ya. Terus Buju Niasti. Ya Pak. Ya, tadi gimana Bu? Saya agak lupa. Jadi finance, BPJS tadi gimana? Oh, saya lebih spesifiknya di bagian pendapatan. Pendapatan. Mengelola pendapatan. Cuman saya di bagian verifikasi untuk pasien BPJS-nya, Pak. Spesifiknya gitu. Saya di keuangan, cuman di bagian pendapatan. Alurnya tuh, kalau nggak salah nanti dari saya verifikasi, bukan tagihan sih, seperti pasien-pasien BPJS itu kan perlu diverifikasi dengan kami punya sistem namanya ID billing. Nah, itu dimasukkan di situ, nanti sudah di situ baru nanti ditagihkan ke BPJS, seperti itu, Pak. Nah, sebenarnya dari situ kelihatan Bu nanti apakah Ibu dalam menggunakan platform itu apakah ada kendala. Nah, itu nanti masuknya ke sistem informasi manajemen. Nah, nanti diatur di sana supaya gimana untuk mengimprove agar performanya lebih baik. Mungkin begitu. Saya akan memberikan gambaran lah kemungkinan yang bisa Ibu gunakan. Terus nanti topik yang Ibu ambil apa? Saya ini maksudnya mau ambil tentang pendapatan aja sih Pak. Pengelolaan pendapatan rumah sakit. Saya mau ambil itu. Jadi karena kalau saya perhatikan dari sekian saya selamanya, saya baru sih di pendapatan sih baru tahun 2019. Selebihnya dulu saya di pengeluaran, artinya biaya operasional untuk rumah sakitnya Pak. Nah, ini baru 2019 kemarin saya dimutasi di bagian pendapatan. Dan lagi ini kita baru ganti, para strukturalnya baru diganti semua, jadi saya juga baru beradaptasi juga nih sama pejabat-pejabat barunya, karena yang lama udah dimutasi di luar kota semua. Baik Bu, baik. Ya, jadi saya juga kayaknya saya mau menarik dari pendapatannya sih, pendapatan rumah sakit.
Tapi nanti saya mungkin ambil yang lebih spesifik lagi nanti kayaknya. Ya, Tapi karena tidak ya, pendapatan rumah sakit pun kan juga macam-macam kan Bu bentuknya, Pak. dari pasien, dari mungkin apa kerjasama gitu kan Bu. Iya, betul tuh, Pak. Nah, Ya, bagus juga gambaran Bu. yang Mungkin pendapatan aja. baik Bu. Ya, baik Bu. Ya juga mempertimbangkan ini Bu, cash flow. Iya. Cash flow, jadi bagaimana memastikan rumah sakit itu mempunyai cash yang cukup untuk keperluan harian atau keperluan bulanan atau mingguan begitu. Itu kan Operasional. karena Ibu mempunyai background di pendapatan dan pengeluaran. Jadi Ibu punya inilah akses ke bagian pendapatan, akses bagian pengeluaran. Jadi Ibu tahu bagaimana membuat anggaran, membuat cash flow yang baik. Tidak besar di awal, tidak besar di akhir, tapi proporsional dari awal hingga akhir. Mungkin saya mau. Tapi kalau saya Pak lebih condong ke pendapatan aja deh. Kalau ke pengeluaran, waduh, saya nggak. Saya belum berani masuk lagi karena pejabatnya baru, jadi saya belum nggak berani karena dulu Pak. Ya Bu, nggak apa-apa. Yang penting dicari aja isu besarnya apa. Kenapa Pak? Yang penting nanti dicari dulu isu besarnya apa. Maksudnya isu Pak, masalahnya apa, kemudian nanti ya seperti yang saya sampaikan tadi, cari keywordnya. Itu yang akan memudahkan urusan Ibu dalam penulisan ilmiah. Ini untuk semua juga sih. Iya, siap. Baik. Siap. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, Pak Made, monggo. Ada interest kemana? Ya Pak, kebetulan saya kan sudah bekerja di LPD, Lembaga Perkreditan Desa. Lembaga apa? Perkreditan Desa, LPD. Perkreditan Desa. Baik. Ya cuman ya masih bingung juga saya mengambil topik yang entah di pemasaran apa di keuangan ataupun operasional, kan kayaknya semua masuk soalnya itu. Apalagi saya di lapangan juga kan, tugas lapangan, otomatis kan saya duduk juga untuk memasarkan produk istilahnya program dari LPD tersebut gitu. Oke. Justru Bapak mempunyai peluang yang lebih besar sebenarnya, karena bersentuhan dengan 3 interest kan. Operasional iya, keuangan iya, SDM juga iya. Tinggal mantapnya di mana ini, gitu kan. Mantapnya di mana? Seandainya Bapak mau memilih seseorang gitu, tinggal dipilih ini, ini bobotnya sekian nih. Ini saya akan milih ini karena begini. Saya lebih cocok ke sini. Tinggal nanti dari situ didetailkan. Ya, kalau di operasional berarti kan hubungannya dengan waktu aja Pak ya? Banyak macamnya. Bisa dilihat di buku BMP Manajemen Operasional. Nanti di sana nggak cuma penjadwalan kok, ada banyak. Ada masalah biaya juga, ada masalah tata letak itu nanti di lingkungan kerja itu tata letaknya bagaimana, itu kan juga diatur di manajemen operasi. Jadi banyak hal tentang manajemen operasi itu sih. Kalau masalah pendapatan kan masuk di keuangan Pak ya? Keuangan, betul. Keuangan. Sabar, pokoknya telaten aja di tadi. Pokoknya tips saya paling enak tuh berangkat dari sebuah masalah. Misalkan ke lapangan mempromosikan sesuatu tadi, ya betul ya. Itu nanti kendalanya apa untuk melakukan marketing dan sebagainya. Berangkatlah dari sebuah masalah dan nanti itu akan lebih valuable, lebih berharga. Gitu sih.
kalau masalah penggunaan m-banking itu masuk ke mana lebih gini ya Pak? Ke pemasaran nih Pak ya? M-banking tinggal nanti arahnya kemana M-banking itu? Bisa ke pemasaran, bisa ke keuangan juga bisa. Kalau ke M-banking itu untuk menunjang finansialnya si institusi itu ya arahnya ke keuangan. Tapi kalau arahnya ingin meningkatkan produktivitas, kemudian penjualan dan sebagainya itu arahnya ke pemasaran. Tinggal nanti akan M-banking itu kan hanya tools, hanya alat yang dipakai untuk menunjang apa. Nah, tergantung nanti sudut pandangnya kemana, dari arah mana kita. Jadi lebih banyak ke pemasaran sih semuanya. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting Pak Made interest di sana, tertarik bener-bener. Jiwa saya di situ ini. Nah, masuk aja, udah gas, gitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Masuk. Sama-sama ya. Lanjut ya. Oke, Niko Mang, monggo. Baik Pak, kalau saya kayaknya lebih ke pemasaran. Pemasaran ya. Oke. Ya, soalnya kan saya bekerja di restoran, salah satu di airport, di keberangkatan internasional. Oke. Jadi saya bisa mengamati langsung apa yang saya akan teliti Pak. Mungkin itu. Oke. Ya, silakan. Kan ini lebih ke strategi pemasaran Pak. Kebetulan materinya itu banyak ada di manajemen pemasaran Pak. Jadi bisa nggak saya kebanyakan ngambil referensi di sana? Boleh, sangat boleh. Ke pemasaran sangat boleh. Ya. Pastikan kan begini, pemasaran. Jadi pastinya sudah banyak yang melakukan. Sebenarnya sama juga sih, ini untuk semua. Dengan pemasaran atau apapun, itu sebelumnya kan juga udah ada peneliti atau orang yang mempublikasi kajian tentang pemasaran. Mereka itu pakai metode apa? Metode A, metode B, metode C, metode D, gitu kan. Kemudian ruang lingkupnya bagaimana? Nah, untuk membedakan antara peneliti terdahulu dan apa yang akan Ibu teliti, itu dirubah saja. Misalkan skopnya diperlebar atau dipersempit, atau metodenya digabung, atau menggunakan metode yang baru, itu sudah merupakan pembaruan. Rumus yang baru itu sudah memakai pembaruan. Itu aja sih. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo Mas Husain. Halo Mas Husain. Mas Sadang. Izin Pak. Iya, monggo, silakan. Oh ya, mohon maaf Pak, jaringan di sini lagi kurang bagus Pak. Gak apa-apa, santai. Ya. Pertanyaannya sama. Ya. Gini Pak, selama saya bekerja di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Pak, saya sudah beberapa kali berpindah tempat penempatan. Saya pernah jadi awak kapal patroli. Terus habis itu saya pindah ke kepegawaian, ngurusin SDM. Terus habis itu saya ke kehumasan dan yang terakhir kemarin ke fasilitas kawasan berikat Pak. Jadi, tapi sepertinya saya lebih tertariknya ke kehumasan sih Pak. Apakah saya bisa mengambil nanti kayak lebih ke mungkin manajemen, bagaimana cara memanage sosial media, mungkin seperti itu Pak. Boleh. Itu nanti sosial media nanti arahnya ke untuk bagaimana? Untuk memotivasi SDM kah atau untuk lebih ke penyampaian ke
masyarakat umum sih Pak. Bagaimana Masyarakat umum. memberikan informasi ke masyarakat seperti itu. Oke. Bisa juga masuk itu ke pemasaran. Jadi kayak apa ya? Layanan publik, layanan masyarakat. Oh iya. Iya, bisa juga. Pemasaran kepada. Itu hanya rumpunnya ya. Jadi bisa jadi rumpun itu bisa, ini lebih cocoknya ke yang lain juga nggak masalah. Yang penting adalah ide topiknya itu sudah fokus, sudah spesifik itu sih. Lewat sosial media hubungannya nanti supaya untuk mengencourage masyarakat supaya membayar biaya cukai, begitu? Iya benar. Mungkin salah satunya itu Pak. Untuk mengetahui lah lebih mendalam tentang biaya cukai, misalkan begitu. Iya. Karena mungkin cara melalui media sosial adalah cara yang paling efektif, gitu kan maksudnya. Ya, jadi nggak diukur aja mungkin. Misal ini hanya kemungkinan tingkat efektivitas media sosial dibanding media yang lain, misalkan begitu. Dengan televisi atau mungkin koran atau apa begitu. Lebih efektif mana? Mengukur itu adalah sebuah studi. Diukur dinumerikkan, ada angkanya. Angkanya segini, presentasenya atau apanya. Mungkin, jadi bisa dipertimbangkan lah. Pokoknya harus spesifik. Tapi idenya so far oke. Siapa? Oke. Cukup ya? Apa ada yang perlu ditanyakan lagi? Mungkin dari penjelasan saya sebelumnya ada yang kurang jelas, tanya aja. Oh ya, satu lagi, mumpung saya ingat. Salah satu dari kalian nanti tolong dibuatkan grup ya. Mungkin Mas Sadang, Husen, bisa bantu kami untuk... Boleh Pak, ya. siap. Ya, Nanti saya terima kasih banyak Mas Sadang. Monggo, jika ada yang ingin ditanyakan kembali. Oke, cukup. Jika sudah cukup jelas, jadi tinggal eksekusi saja. Tinggal dieksekusi saja. Sabar ya, pokoknya kuncinya sabar pokoknya. Enggak punya motivasi yang tinggi yang kemudian dilakukan dan harus penuh kesabaran. Gitu ya. Tugas 1 hanya menyampaikan judul dan rumusan masalah kalau enggak sepertinya. Jadi cukup itu. Tapi itu sebenarnya bukan hanya itu, sebenarnya itu perlu proses yang panjang untuk memperoleh si judul itu sebenarnya. Oke, jadi walaupun itu judul, walaupun itu hanya rumusan masalah, itu penting. Kalau melewatkan sesi itu nanti, atau mungkin ada yang salah di fase itu, kalian pasti akan mutar lagi, harus baca lagi, nyari keyword lagi, dan seterusnya. Oke, gitu. Trust me, pokoknya harus sabar di bagian ini. Progres itu bukan harus nulis banyak. Progres itu adalah ide. Jadi konsep, the power of concept. Jadi oke, nggak masalah, aku belum nulis apapun, tapi konsepnya udah ada di sini, nggak masalah. Yang penting itu. Ya,
Mungkin begitu. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Saya mohon nanti di belakang saya perlu evaluasinya. Terima kasih sudah hadir dan semoga nanti ini ada 11 orang teman kita nanti di meeting selanjutnya bisa bergabung biar bisa rame. Mungkin begitu. Ya, saya akhiri. Nanti langsung dibuat grup, kita komunikasinya via grup. Oke, sudah terbuat oleh Mas Husin. Terima kasih, sampai jumpa insya Allah tanggal 31 Oktober untuk web kedua. Begitu nggih. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam Pak. Terima kasih juga. Sama-sama Ibu. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Salam kenal. Salam kenal kembali. Ya. Mas Mada, tolong